Bab 1001, menandatangani IOU. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Ding, selamat kepada tuan rumah Suke karena telah membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit. Anda telah diberi hadiah 3 juta poin pengalaman. Ding, selamat kepada tuan rumah Suke karena telah membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit. Anda telah diberi hadiah 3 juta poin pengalaman. Ding, karena tuan rumah belum mengalami 89 kesengsaraan surgawi, 6 juta poin pengalaman yang diperoleh akan secara otomatis disimpan ke penyimpanan pengalaman. Notifikasi sistem berdering di benak Suke. Mata Suke bersinar cemerlang, karena dia sangat senang dengan berita itu. Dia mendapat 6 juta poin pengalaman. Seluruh 6 juta. Anda harus memahami bahwa membunuh pembudidaya tahap kendaraan hebat hanya akan memberinya 1 juta poin pengalaman. Sekarang, membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap setengah langit setara dengan membunuh 3 pembudidaya tahap kendaraan hebat. Dia sangat senang. Tang Xuanang dari fraksi surga yang meledak. Sementara itu, Bai Keiling masih kaget dengan latar belakang Suke. Dia memandang Suke dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Apakah kamu penerus Sekte Sumi? Itu tidak mungkin. Dikatakan bahwa mereka yang memasuki Sekte Sumi perlu mencukur kepala botak mereka, menyalakan dupa di atas kepala mereka, dan membakar bekas luka cincin. Kamu belum melakukan semua itu? Sekte Sumi, tidak, saya telah mengatakan bahwa saya berasal dari fraksi surga yang meledak, bukan Sekte Sumi. Suke tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Lalu mengapa kamu tahu segel Buddha Gautama? Tanya Bai Keiling. Suke menyipitkan matanya dan tersenyum nakal. Coba tebak. Petik 2 petik 2. Bai Keiling merengut dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa menebak? Buat tebakan yang berani. Jika Anda menebaknya dengan benar, saya akan melakukannya dengan Anda. Dia. Suke membuat isyarat tangan terkenal yang dipopulerkan oleh Liu Fei. Dia bahkan memasang ekspresi tak tahu malu yang membuat siapapun yang memandangnya ingin memukulnya. Bai Keiling kesal. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berusaha menekan keinginannya untuk memukul Suke. Lupakan saja jika kamu tidak mau berbagi. Ayo pergi. Kita harus memindahkan gunung itu. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Bai Keiling menggelengkan kepalanya dan melepaskan masalahnya. Dia sekarang cukup menyadari karakter Suke. Jika dia ingin berbagi, dia akan membual tentang hal itu tanpa diminta. Namun, dia telah menanyakan pertanyaan ini beberapa kali, tetapi dia menari-nari di sekitar pertanyaan itu setiap saat. Jelas bahwa dia tidak berniat memberitahu mereka, jadi tidak perlu dan membuang-buang waktu untuk melanjutkan. Tunggu. Suke mengulurkan tangannya dan menghentikan Bai Keiling. Dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya sambil tersenyum, Nona Kubis, Anda masih berutang 16 artefak surgawi kepada saya, bukan? Mengapa kita tidak menyelesaikan pembayaran itu terlebih dahulu? Ayo kita lakukan di lain hari? Bai Keiling bergerak gelisah dan menghindari tatapan Suke. Lakukan di lain hari? Itu tidak mungkin. Aku tidak akan melakukannya dengan seseorang yang berpenampilan sepertimu. Suke berseru dengan hati-hati. Apa yang kau bicarakan? Bai Keiling tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia mengerutkan kening. Maksudku, kita akan membahas masalah tentang artefak surgawi setelah kita menyelesaikan masalah dengan istana bulan yang dimurnikan. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika kamu mengingkari hutangmu? Bagaimana dengan ini? Ayo tulis IOU dulu. Suke menebus kertas emas dari toko sistem dan menyerahkannya ke Bai Keiling. Ekspresi Bai Keiling menjadi badai sekaligus, tetapi tampak ragu-ragu. IOU? Lelucon macam apa itu? Dia, orang suci Danau Giok yang tinggi dan terhormat, akan menjadi bahan tertawaan dunia surgawi dekat jika beritanya keluar. Dia akan mempermalukan seluruh Jade Lake. Tidak mungkin, dia tidak akan pernah menandatangani IOU. Dengan pemikiran itu, Bai Keiling menoleh ke Suke dan berkata dengan sungguh-sungguh, Wang. Tuan Tang, apakah saya benar? Mengapa Anda meminta IOU? Jangan beritahu saya bahwa Anda berpikir bahwa Jade Lake Sein yang terhormat akan mengingkari kata-katanya? Ya, Suke memandang Bai Keiling dengan sangat serius dan mengangguk dengan lugas. Bai Keiling tertegun. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun.
Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu lugas dalam hidupnya. Dia tidak membiarkannya apa-apa. Pria macam apa yang akan melakukan itu? Swoosh! Pada saat yang sama, Suke mengumpulkan kekuatan di ujung jarinya. Dengan kekuatan inti sejatinya, dia mulai mencoret-coret kertas emas. Percaya diri dan fasih, dia dengan cepat selesai menulis IOU. Ini dia, Nona Kubis. Periksa apakah ada yang salah dengan IOU. Tanda tangani jika Anda setuju dengan itu. Suke menawarkan kertas emas kepada Bai Keiling saat dia berbicara. Bai Keiling bahkan tidak melirik kertas emas. Dia menatap lurus ke mata Suke dan berkata, Tuan Tang, apakah benar-benar perlu melakukan ini? Tentu saja. Wow, jangan bilang bahwa Sein Danau Giok yang suci dan terhormat berniat untuk menarik kembali kata-katanya. Saya tidak berharap Anda menjadi orang seperti itu. Suke segera menunjukkan ekspresi jijik. Kamu, Bai Keiling sangat marah. Dia menunjuk Suke tetapi sangat marah sehingga dia bahkan tidak bisa mengeluarkan jawaban. Lagi pula, dialah yang ceroboh dan meremehkan kekuatan Suke. Itu menyebabkan dia jatuh ke dalam perangkap Suke 2 kali. Yang terpenting, sekarang Suke menatapnya dengan ekspresi jijik. Seolah-olah dia menganggapnya sebagai sekte rendahan yang tidak akan membayar hutang mereka. HMPH, saya akan menandatanganinya, bukan masalah besar. Kemarahan Bai Keiling berkobar dan dia segera mengambil kertas emas itu. Sapuan ujung jarinya dan tanda tangannya selesai. Jangan berpikir bahwa semua orang sama piciknya denganmu. Kami dari Jadeleik belum membungkuk begitu rendah sehingga kami akan mengingkari hutang kami. HMPH, ambillah. Bai Keiling melemparkan kertas emas ke arah Suke dan berbalik untuk segera pergi. Jelas bahwa dia sangat marah. Namun, sebenarnya dia telah menghitung semuanya. Dia percaya bahwa Suke tidak akan bisa memasuki dunia langit dekat untuk waktu yang lama. Juga, dengan karakternya, dia bahkan mungkin tidak hidup untuk melihat itu terjadi. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir untuk menandatangani IOU. Bahkan jika Suke berjalan ke dunia surga dekat, dia selalu dapat mengumumkan bahwa dia akan pergi ke meditasi terpencil dan diam-diam mencuri kembali IOU. Ho, Miss Cabage memang terus terang. Suke mengambil kertas emas dan diam-diam sangat gembira. Dia tidak berharap Bai Keiling benar-benar menandatanganinya. Lagi pula, tidak ada orang waras yang akan menandatangani dokumen itu setelah membaca apa yang ada di dalamnya. Bibir Suke membentuk senyuman dan dia membuka IOU. Dia membaca. Aku, Bai Keiling, berutang 16 buah artefak surgawi kepada fraksi surga yang meledak. Jika pembayaran saya terlambat atau diingkari, saya akan menambahkan 1 artefak surgawi per tahun sebagai bunga, atau membayar hutang dengan tubuh saya selama 16 tahun dan menjadi hati, tubuh, dan jiwanya. Suke berhak menjelaskan semua klausul IOU. Ceka, ini akan menarik. Suke tersenyum ketika dia menyimpan IOU di gudang sistem seolah-olah itu adalah perhiasan berharga. Tang Xuanang, mengapa kamu tidak menyingkirkan gunung itu? Kamu sudah membuang cukup banyak waktu hari ini. Bai Keiling yang dingin mendengus. Dia tidak lagi memiliki perasaan positif terhadap Suke. Jika bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkan Suke untuk menyelesaikan tahap akhir perjalanan, dia pasti sudah mengalahkannya sejak lama dan tidak pernah menandatangani IOU itu. Saya datang, astaga, kamu sangat tidak sabar, sayang. Suke dengan cepat berlari dan melemparkan pandangan menggoda ke arah Bai Keiling dengan cara yang benar-benar tidak tahu malu. Dia memang meminta pemukulan. Bai Keiling merasa menggigil di punggungnya dan merinding. Dia segera mundur selangkah dan membuat jarak di antara mereka. Suke tidak keberatan sama sekali. Dia berjalan menuju Gunung 5 Elemen dan mengucapkan mantra sihir lainnya. Dia melantunkan mantra di dalam hatinya. Cahaya cemerlang kemudian terpancar dari jari-jarinya. Ledakan. Saat itu juga, seluruh Gunung 5 Elemen berguncang keras. Kemudian mulai menyusut dengan cepat. Dalam rentang beberapa menit, Gunung 5 Elemen direduksi menjadi bola tanah seukuran kepalan tangan. Dengan bunyi gedebuk, itu meledak menjadi bola ki spiritual elemen bumi dan menghilang di udara. Lorong terbuka. Penatua Yu dan Jiang Hongyan langsung bergegas masuk. Namun, semua orang terkejut melihat 2 mayat tergeletak di tanah. Arwuf, kedua tubuh itu sangat merusak pemandangan. Biarkan saya membersihkannya untuk Anda. Budfest tiba-tiba berseru dan menerkam ke depan.
Suke melambaikan tangannya. Swoosh! Cincin penyimpanan pada kedua tubuh itu terbang ke langit sekaligus dan menjadi kilatan cahaya yang menghilang di tangan Suke. F***CK. Buttface dikutuk. Anak muda, kamu terlalu cerdik. Anda seharusnya meninggalkan setidaknya satu untuk saya. Kami akan menyimpannya untuk nanti. Sekarang saatnya untuk urusan serius. Suke menirukan ekspresi dan nada Bai Keiling dari sebelumnya, sangat profesional. Wajah Bai Keiling langsung menjadi gelap dan dia mendengus. Dia segera memimpin Penatua Li dan pengikut lainnya ke depan. Ayo cepat pergi sekarang karena kita sudah menyelesaikan sebagian besar masalah. Jika tidak, kesengsaraan surgawi saya akan terjadi dalam beberapa hari. Akan merepotkan jika mereka bentrok. Suke tersenyum dan tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil Jiang Hongyan dan yang lainnya dan mereka segera mengikuti Bai Keiling. Suke tidak tahu seberapa besar interior Refined Moon Palace. Namun, dia segera menemukan jawabannya ketika dia berada di sana. Istana bulan halus tidak sesederhana kelihatannya. Paling tidak, mustahil menghancurkannya dengan gunung 5 elemen sesuai rencananya sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, tim berjalan maju dengan kecepatan tinggi. Jika mereka mencoba untuk mencari tahu jarak yang ditempuh dengan kecepatan itu, mereka akan menyadari bahwa mereka telah menempuh jarak yang jauh melampaui perimeter total istana bulan yang halus. Jelas bahwa ukuran interior Moon Palace yang halus hampir tidak mungkin untuk diukur. Suke melucuti dan menonaktifkan jebakan yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana, besar dan kecil. Bahkan mantra dan penghalang terlarut dengan mudah di tangannya. Namun, hal-hal mulai menjadi sulit ketika mereka mencapai bentangan selanjutnya dari perjalanan mereka. Seperti yang Penatua Yu katakan, orang akan menghadapi berbagai tingkat kesulitan setelah memasuki istana bulan halus, yang akan sesuai dengan tahap kultivasi mereka. Di dalam tim, Bai Keiling adalah orang dengan kultivasi tertinggi, yang terkuat di antara mereka semua. Mereka menemui jebakan dan mantra dari kesulitan terbesar, karena kehadiran seorang kultivator di Human Celestial Stage. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diblokir oleh mantra yang dominan. Hal yang baik adalah bahwa Bai Keiling adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Dia berhasil menghilangkan semua penghalang dan mantra yang mereka temui di sepanjang jalan. Akhirnya, pada hari ke-10 setelah mereka memasuki Refined Moon Palace, tim akhirnya mencapai tujuan mereka, aula besar penuh dengan batu nisan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi ini adalah tempat di mana mereka menyembunyikan batu Tao spiritual 3 stripe? Suke bertanya saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aula dipenuhi dengan batu nisan, dan itu tampak seperti kuburan dalam ruangan. Setiap batu nisan memiliki tulisan di batu nisan. Namun, ukiran telah memudar seiring berjalannya waktu, sehingga mereka hampir seluruhnya tidak terbaca. Yang mengganggu Suke adalah ada suasana yang menakutkan. Saat dia melangkah kaki ke aula, dia bisa merasakan tatapan seseorang padanya dari gelap, dan bukan hanya satu, tetapi banyak tatapan. Arwuf, ada yang salah. Kenapa aku merasa ada yang memata-matai sosokku yang luar biasa? Siapa sebenarnya? Buttface memanggil sekaligus. Dia segera mengamati sekeliling dengan tatapan menusuk dan waspada. Jelas bahwa Buttface juga merasa bahwa seseorang sedang mengamati mereka dan ditunda. Aku juga merasakan itu. Penatua Yu juga mengangguk dan melihat sekeliling dengan sungguh-sungguh. Murid-murid daun yang meninggalkan semuanya berkumpul bersama dengan hati-hati, berusaha mencegah serangan dan penyergapan. Firasatmu benar. Memang ada seseorang yang mengamati kita. Namun, mereka bukan manusia, tetapi jiwa. Bai Keiling berkata dengan lembut. Dia telah datang ke sini 100 tahun yang lalu dan sangat menyadari betapa menyeramkannya tempat ini. Sekarang setelah dia kembali, dia tidak lagi terkejut dengan situasi seperti ini. Jiwa, maksudmu jiwa-jiwa di bawah batu nisan? Suke langsung menangkap dan terpana menatap hamparan batu nisan yang tak berujung. Tepat sekali, Bai Keiling mengangguk. Suke menjadi serius sekaligus dan bertepuk tangan, berteriak, baiklah. Biarkan biksu suci ini melepaskan jiwa mereka dari kesengsaraan, mengirim mereka ke alam baka. Suke berpose untuk bergerak begitu dia menyelesaikan kata-katanya, berusaha membunuh sekelompok jiwa dan melihat apakah itu bisa diterjemahkan ke dalam poin pengalaman. Tunggu, Bai Keiling segera menghentikan Suke.
Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan menyakiti mereka. Kesadaran jiwa-jiwa ini telah lama menghilang, dan mereka ada sebagai tidak lebih dari sisa jiwa yang tidak sadar. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Selanjutnya, kita perlu mengandalkan mereka untuk menemukan batu Tao spiritual 3 stripe. Petik 2. Oh, Suke terkejut. Bisakah sekelompok jiwa sisa yang tidak sadar menentukan kepemilikan dari batu Tao spiritual 3 stripe? Alasan mengapa aku membutuhkan bantuanmu adalah bahwa sepertinya ada mantra pembatas yang dilemparkan di atas area ini. Mantra itu digabung sebagai satu dengan semua jiwa sisa. Jika jiwa-jiwa menghilang, mantra pembatas juga akan hancur, menghancurkan 3 lalu batu spiritual di dalamnya. Oleh karena itu, saya ingin Anda membangunkan semua sisa jiwa ini dan membuka kunci mantra pembatas, sehingga kami dapat mengambil batu itu. Bai Keiling berkata pada Suke sambil menatap matanya. Suke langsung mengerti. Maksudmu, kamu ingin menggunakan melodi saya untuk membangkitkannya atau bahkan mengendalikannya? Kembali ketika dia berada di keluarga Dong, Bai Keiling mengatakan bahwa dia memilihnya karena bakatnya yang luar biasa dalam musik. Baru setelah itu dia menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator. Menyatukan potongan-potongan itu, Suke langsung menebak alasannya. Berkat keahliannya sebagai musisi, melodinya akan memiliki efek ganda pada jiwa. Membangunkan jiwa tersisa ini seharusnya tidak terlalu sulit. Itu benar, melodimu sangat indah. Mungkin kamu bisa membangunkannya. Namun, aku harap kamu bisa memainkan lagu yang mendalam dan menantang yang paling kamu kenal, untuk meningkatkan tingkat kesuksesan, tambah Bai Keiling. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Sejujurnya, dia sangat memikirkan Suke. Namun, dia merasa bahwa kemungkinan Suke berhasil dalam tugas ini sangat kecil. Ketika dia masuk dengan grup yang berbeda 100 tahun yang lalu, ada musisi yang sangat berbakat bersamanya. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka gagal, hanya membangkitkan setengah dari jiwa sisa. Pembatasan dibuka setengah kemudian membanting menutup segera. Namun, itu karena mantra itu pernah dibuka di tengah jalan sehingga mereka menemukan kotak kayu dan melihat batu Tao spiritual 3 strip di dalamnya. Itu akhirnya menyebabkan perselisihan internal. Semua orang ingin menyimpan rahasia kotak kayu dan mencoba membuat kotak itu sendiri. Untuk mencegah orang membocorkan informasi, situasi saling menikam dan membunuh mulai terungkap. Hasilnya adalah bencana dan tragis. Bai Lingyu disergap dalam serangan diam-diam dan melarikan diri dari Istana Bulan Halus dengan cedera serius. Dia kemudian mendarat di benua Taijin. Sisa kelompok sebagian besar meninggal di Istana Bulan Halus. Mereka yang tetap bekerja bersama untuk bertahan hidup. Pasangan yang telah dibunuh Suke sebelumnya adalah 2 dari mereka yang selamat. Bai Keiling berdiri di posisi yang sama dengan ekspresi yang rumit. Dia perlahan menjelaskan apa yang terjadi saat itu pada Suke dan semua orang yang hadir. Semua orang terdiam. Meskipun mereka tidak tahu efek atau manfaat dari batu Tao spiritual 3 stripe, mereka mengerti apa yang Bai Keiling coba katakan. Jelas bahwa Bai Keiling menggunakan cerita ini untuk mendorongnya bahwa satu-satunya cara untuk menonaktifkan mantra pembatas adalah dengan memberikan segalanya. Nona Cabage, bukankah kamu khawatir kita juga akan mulai bertarung di antara kita sendiri? Bagaimanapun, ini adalah batu Tao spiritual 3 stripe. Suke bercanda. Bai Keiling menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu menggunakan batu Tao spiritual 3 strip. Bahkan jika kamu punya tangan di atasnya, kamu hanya bisa mengaktifkannya ketika kamu mencapai tahap surgawi manusia. Namun, konotasi Tao dari 3 stripe spiritual Tao Stone terlalu hebat. Jika jatuh ke tangan Anda, itu akan menarik banyak manusia surgawi untuk memburumu. Petik 2. Dia berhenti pada saat itu, lalu berjanji dengan serius, percayalah padaku, batu Tao spiritual 3 stripe hanya akan lebih banyak merusak daripada kebaikan di tanganmu. Selanjutnya, aku benar-benar membutuhkannya. Jika kau berhasil membuka mantra restriktif, Anda dapat mengambil apapun selain dari batu Tao spiritual 3 strip. Saya bahkan akan memberi Anda lebih banyak batu dan perhiasan berharga untuk menebusnya. Petik 2. Dia tidak perlu. Suke tersenyum. Kami, pengikut fraksi surga yang meledak, menghormati kata-kata kami. Karena Anda membutuhkan batu Tao spiritual 3 stripe, kami akan memberikannya kepada Anda.
Dia telah menghibur gagasan mencuri batu Tao spiritual 3 strike. Namun, saat mereka berjalan lebih jauh dalam perjalanan bersama, dia telah membentuk kesan yang cukup baik tentang Bai Keiling, terutama ketika dia memberi Jiang Hongyan Genteng Giok. Dia terkesan dengan tindakannya menghargai bakat. Namun, alasan yang paling mendasar tidak lain adalah kenyataan bahwa ia benar-benar tidak menggunakan batu Tao spiritual 3 strike. Itu bukan tentang tahap kultivasi. Itu karena Taoist connotation Suke sama sekali tidak pernah terdengar. Dia telah mengolahnya dengan melawan kehendak surga, tidak pernah gentar dan pernah setia pada keinginannya. Konotasi Tao di dalam batu berasal dari konvergensi konotasi dari para kultivator sebelum mereka mati. Suke pernah bertanya kepada sistem, yang mengkonfirmasi hal itu, apakah dia tidak bisa menyerap konotasi Tao dari orang lain. Semua dalam semua, konotasi Tao yang dominan dan memamerkan bisa dibentuk dari apapun kecuali dirinya sendiri. Kalau begitu, terima kasih banyak. Bai Keiling mengangguk, tatapannya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ini bukan masalah besar. Ini win-win, bukan? Selanjutnya, jawab Suke sambil tersenyum, dan pikirannya melayang lagi ke Iou itu. Selanjutnya, Bai Keiling bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, ayo, mari kita mulai. Apakah tidak apa-apa jika aku duduk dan mulai memainkan nada sekarang? Suke mengubah topik pembicaraan. Ya, kamu bisa mulai secara langsung, Bai Keiling mengangguk. Swoosh! Suke memotong omong kosong dan mengeluarkan loudspeaker besar dan meletakkannya di lantai. Pada saat yang sama, ia menyiapkan drum, piano, mikrofon. Dia mengeluarkan segala macam instrumen. Semua orang yang hadir terpesona dan menatap tampilan rahangnya yang menjatuhkan. Mereka selalu menghormati musikalitas penghuni alam pertama. Namun, mereka belum pernah melihat instrumen eksotis ini dan karena itu benar-benar sangat kagum dan penasaran. Bahkan Bai Keiling memeriksa instrumen dengan penuh minat. Aku bertaruh orang ini mencoba memamerkan barang-barangnya lagi. Su Feifei memutar matanya dan menebak niat Suke segera. Jiang Hongyan berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Matanya bersinar terang dan dia tenggelam dalam pikirannya. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat dia sepertinya mengingat suatu kenangan indah. Dia ingat apa yang terjadi ketika mereka masih berada di negara api Gunung 5 Elemen. Selama perjuangannya melawan Kaisar Api, Suke memanggil puluhan generasi jiwa Kaisar Api dari makam kekaisaran negara selamanya dan membuat mereka bernyanyi dan menari. Sekarang mereka ada di sini, Suke masih Suke, dan alat musiknya sama. Namun, satu hal berbeda. Jumlah jiwa telah meningkat. Semuanya. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menyaksikan keajaiban. Suke duduk di belakang drum dan mengambil stick drum. Dia menyeringai. Dong. Suke menabuh genderang dengan stick drum di tangannya. Suara logam yang renyah bergema di sekitar area. Sebagai musisi bintang 4, penampilan menyegarkan Suke mengejutkan semua orang. Saat berikutnya, dia mulai memainkan gitar listrik. Kemudian, dia memainkan semua alat musik lainnya, termasuk bass, keyboard elektronik, dan set drum. Suke membagi jiwanya menjadi 5 bagian untuk mengendalikan semua alat musik. Melodi yang memekakkan telinga meraung ke semua orang. Melodi yang sangat besar dan luar biasa ini bergetar melalui gendang telinga dan hati semua orang. Hampir pada saat yang sama, Suke mulai bernyanyi dengan suaranya yang serak dan dalam. Krisan, pedang dan anggur kuno. Pekarangan riuh yang direndam dalam teh panas. Ras alien menyembah bulan orang-orang kuno di kuil matahari. Periode pemerintahan Kaiyuan yang berkembang sangat memikat. Desir, seketika, semua orang terpana dengan lagu ini. Penatua Yu menurunkan pedang di tangannya tanpa sadar karena terkejut. Jiang Hongyan membuka mulutnya sedikit dan matanya menyala karena terkejut. Mata Bai Keiling juga melebar karena kaget. Su Feifei menutup mulut kecilnya dengan tak percaya. Tuhanku, saya tidak menyangka kakak saya bisa menyanyikan A Dream Return to Tang Dynasty. Dan dia bernyanyi dengan sangat baik. Suke tenggelam dalam musik rock dan memainkan semua jenis alat musik dengan penuh perhatian. Dia mengubah beberapa lirik lagu. Kemudian dia terus menyanyikannya dengan keras. Angin tidak akan pernah bisa menerbangkan kebencian yang panjang. Bunga tidak pernah bisa mewarnai nostalgia. Salju tidak pernah bisa mencerminkan gunung dan sungai.
Bulan tidak pernah bisa mewujudkan mimpi lama. Tiba-tiba, suaranya menjadi bersemangat dan tajam. Takdir dicap di sepanjang cetakan telapak tangan. Kami sadar di malam tanpa mimpi. Kami berjalan ke ekstasi bersama dengan takdir. Mimpi kembali ke dinasti Tang. Ledakan. Seketika lagu yang penuh daya tembus dan meledak ini membuat semua orang heboh dan merinding. Su Feifei sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia telah menikmati versi asli dari A Dream Return to the Tang Dynasty on the Earth. Namun, ketika musik rock terkenal ini dimainkan oleh Suke, efeknya lebih mengharukan karena semua perasaan dalam lagu itu berlipat ganda. Itu karena keterampilan musik misterius Suke, yang dapat menyusup ke dalam jiwa orang dan memengaruhi mereka dengan cara yang paling langsung. Dentang-dentang-dentang. Pada saat yang sama, banyak batu nisan di sekitar mereka bergetar. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah tidur selama bertahun-tahun dibangunkan. Kemudian mereka mulai gemetar gila-gilaan mengikuti irama. Cahaya muncul dari tanah di tengah aula, yang menjadi semakin menyilaukan. Akhirnya, itu menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke atap secara langsung. Bang! Seiring dengan suara tumpul, riak muncul di atap aula. Kemudian air mulai turun. Seluruh mantra restriktif akan terbuka. Mata Bai Keiling berbinar karena kegembiraan dan kegembiraan. Progres yang dicapai Suke kali ini jauh lebih besar dari progres yang dicapai musisi sebelumnya. 2/3 dari mantra restriktif dibuka. Dari luar, mereka bisa melihat banyak kotak di dalamnya. Satu kotak kayu mengeluarkan konotasi Tao yang kuat, yang seharusnya menjadi aura batu Tao spiritual 3 garis. Mungkin aku bisa melakukannya kali ini. Hati Bai Keiling penuh dengan keheranan dan harapan yang menggembirakan. Rencana awalnya adalah membalas dendam di Refined Moon Palace. Kemudian dia akan mencoba untuk mendapatkan batu Tao spiritual 3 garis dengan membangkitkan jiwa-jiwa yang tersisa itu, sehingga dia dapat mewujudkan terobosan dalam kultivasinya. Dia tidak menaruh harapan tinggi untuk rencana ini. Dia hanya bisa mencobanya. Namun, dia tidak menyangka Suke bisa membalaskan dendamnya dengan membunuh 2 pembangkit tenaga listrik yang telah menyergapnya terakhir kali. Sekarang dia bahkan telah membangunkan sebagian besar sisa jiwa dengan membuat keributan yang begitu besar. Dia tahu kesuksesan ada dalam genggamannya sesuai dengan kebisingan yang dia buat. Namun, tidak ada yang bisa menyentuh kotak itu sebelum mantra pembatas dibuka sepenuhnya. Ketika mantra pembatas tidak dibuka sepenuhnya, itu paling merusak dan bahkan bisa membunuh pembudidaya di alam surgawi manusia yang mencoba merebut kotak itu. Terakhir kali, beberapa rekan satu timnya terbunuh karena ini. Oleh karena itu, Bai Keiling menunggu dengan tenang dengan menahan kegembiraan liar di hatinya saat ini. Akhirnya, penampilannya berakhir. Namun, suasana kepahlawanan dan semangat masih mempengaruhi orang-orang di daerah ini. Sebagai seorang kultivator di alam surgawi manusia, Bai Keiling jauh lebih kuat daripada yang lain dalam kekuatan jiwa. Oleh karena itu, pengaruh ini tidak terlalu kuat untuknya. Dia segera menyingkirkan pengaruh ritme. Namun, setelah beberapa saat, kebahagiaan di wajahnya menjadi beku. Sebagian besar sisa jiwa di daerah ini telah terbangun. Namun, jauh di dalam makam itu, beberapa batu nisan besar masih dalam kesunyian yang mematikan. Mantra pembatas di atap masih dibuka hanya 2/3 dari jalan. Itu mengambang di atas mereka dengan niat membunuh yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Keiling cukup kecewa dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Baginya, lagu Suke sempurna dan cukup kuat untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang tersisa itu. Tapi beberapa nisan besar, yang kebal terhadap pengaruhnya, masih tidur. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya? Apa? Saya tidak menyangka akan ada ikan keberuntungan yang lolos dari jaring. Suke terkejut ketika dia menemukan ada yang tidak beres. Jenis musik rock ini adalah pilihan terbaik untuk membangunkan orang lain, yang dapat menghibur orang dengan mudah. Bersama dengan keterampilan musisinya, musik dan lagunya sangat kuat. Tetapi beberapa sisa jiwa kebal terhadap lagunya, yang cukup luar biasa. Tuan Tang, apa yang terjadi? Melodimu ternyata sempurna. Bai Keiling bertanya sambil menatap Suke dengan bingung. Tidak, ada yang salah? Suke sedikit mengernyit seolah-olah sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Ada banyak komposisi musik rock. Dia memilih musik rock gaya Cina untuk mempengaruhi sisa jiwa ini.
Namun, sisa jiwa ini bukan berasal dari bumi. Mereka sama sekali tidak mengenal dinasti Tang. Jadi pengaruh liriknya melemah. Apalagi musik rock tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Seperti kata pepatah, setiap orang memiliki kesukaannya. Beberapa menyukai musik rock yang penuh gairah. Beberapa yang lain menyukai lagu-lagu yang tenang dan lambat. Juga, beberapa menyukai lagu cinta yang sedih. Saat Bai Keiling mengatakan lagunya sempurna, Suke menyadari masalah ini. Tampaknya orang-orang yang dimakamkan di kuburan besar ini tidak menyukai musik rock yang gelisah ini. Suke bingung. Dengan kemampuan bermusiknya, tidak perlu semua sisa jiwa menyukai musik rock. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membangunkan mereka. Namun, sisa jiwa ini tidak terpengaruh. Alasan yang mungkin adalah karena mereka telah tidur dalam waktu yang lama dan akan menghilang. Mungkin satu-satunya cara untuk membangunkan mereka adalah dengan membuat mereka terkesan terlebih dahulu. Apakah ada yang salah? Tanya Bai Keiling. Aku harus melihat-lihat dulu. Suke melambaikan tangannya dan berdiri. Kemudian dia memusatkan pandangannya pada batu nisan yang sunyi itu. Dia mencoba memeriksa karakter di batu nisan. Meskipun sebagian besar karakter tidak jelas, masih ada beberapa karakter yang dapat dikenali. Segera, Suke menemukan poin umum yang dimiliki oleh batu nisan ini, karakter di atasnya ada dalam satu naskah, yang mungkin ditulis oleh orang yang sama. Selain itu, menurut nisan-nisan, pemilik nisan tersebut dimakamkan pada waktu yang bersamaan. Mungkin mereka bahkan saling kenal sebelum kematian mereka. Namun, sepertinya informasi ini masih jauh dari cukup. Apa yang salah? Tanya Bai Keiling. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, sepertinya orang-orang ini cukup tangguh. Akan sulit untuk membangunkan mereka. Oh, Bai Keiling menganggukkan kepalanya saat kekecewaan muncul di matanya. Dia telah disiksa oleh penampilannya yang sudah tua selama 100 tahun. Meskipun dia tidak terlalu mempedulikannya, ini sama sekali tidak dapat diterima oleh wanita manapun. Lagi pula, dia benar-benar sangat muda. Jika dia tidak bisa mendapatkan batu Tao spiritual 3 garis ini, dia tidak bisa mewujudkan terobosan dalam sisa masa hidupnya. Juga, dia tidak bisa kembali ke dunia dekat langit dan bahkan mungkin mati perlahan di benua Taijin dengan penampilan ini. Lupakan. Akhirnya, Bai Keiling menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lalu dia berkata, menatap Suke, sebenarnya, aku sudah memprediksi situasi ini. Saya tahu Anda telah melakukan yang terbaik. Terima kasih. Ah, Suke terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Siapa bilang aku sudah melakukan yang terbaik? Ah, sekarang giliran Bai Keiling yang terkejut. Siapa bilang aku sudah melakukan yang terbaik? Maksud kamu apa? Apakah itu berarti orang ini, barusan tidak melakukan yang terbaik?